Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emrul Zagalis. Saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat yang berjudul Pembuktian Zina dalam Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Studi kasus Kota Banda Aceh. Zina yang didefinisikan dalam Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Sebagaimana ulama fikih mendefinisikan zina lebih mendalam dan konkret daripada definisi versi kanun jinayat ini, yaitu persetubuhan yang memasukkan penis laki-laki ke dalam vagina perempuan yang bukan suami istri. Orang dan beberapa saja jumlahnya yang bukan suami istri berhubungan badan dengan ketentuan tersebut dalam definisi ini atas merupakan perbuatan zina. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap satu perkara pidana dalam sidang pengadilan. Pembuktian sangat penting untuk mengetahui benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwa. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, maka harus dilakukan pembuktian sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Dalam proses pembuktian ini, suatu perkara jinayat diperlukan adanya alat bukti yang dijadikan sebagai pendukung untuk mengungkapkan dan meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam hal ini Hasbi As-Siddiqi menyebutkan ada enam macam alat bukti dalam hukum Islam, diantaranya 1. Ikrar, pengakuan, 2. Syahadah, kesaksian, 3. Kasamah, sumpah, 4. Nukul, menolak sumpah, 5. Keyakinan hakim. Dan saya membuat 2 pemusah masalah. Bagaimana pandangan hakim terhadap alat pembuktian zina dalam suatu perkara. Dan yang kedua, apa perbedaan alat dan metode pembuktian terhadap perbuatan zina dilihat dari kanun jinayat dan KUHP. Metode penelitian kualitatif juga merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang sedang dikaji dan cenderung menggunakan analisis dan pendekatan induktif serta lebih menonjol dalam proses dan makna yang bertujuan untuk memahami secara mendalam atas suatu permasalahan yang sesuai dengan kata di lapangan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.